Oke, banyak banget ya misteri di dunia ini yang belum atau memang tidak bisa dipecahkan gitu kan. Entah dari mulut ke mulut kisah ini didengar ataupun cerita dari nenek moyang kita semua, ya kan? Nah, menurut Firda gimana nih? Bener banget sih. Apalagi mungkin Sigmania ya. Pasti udah sering banget ngedengar cerita-cerita dari nenek buyut kita atau Mm-mm. biasa kita taunya urban legend gitu. Dan tapi kebanyakan dari urban legend itu ceritanya mengandung cerita horor gitu. Tapi justru itu tuh menarik banget buat kita bahas gak sih? Iya, dan kebetulan banget ya di episode obrolan horor kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman ya ataupun banyaklah yang bisa kita pelajari tentang hal mistis dari beliau gitu kan. Nah, Oke, boleh perkenalkan nih Bang Ijal. Oke, nama saya Farizal, biasa dipanggil Bang Ijal aja. Oke, halo Oke Bang Bang, Ijal. halo Bang Ijal. Halo. Jadi di obor kali ini gue mau tanya-tanya nih Bang tentang urban legend ataupun ya kejadian-kejadian mistis di beberapa tempat di Indonesia ya terutamanya ya. Kalau misalnya di daerah-daerah tertentu atau kayak biasanya kan tempat-tempat itu punya legendanya sendiri gitu loh Bang. Nah itu bisa disebutin nggak contoh-contohnya tuh apa yang Bang Ijal tahu? Biasanya sih yang sering didengar ya, yang lihat kayak sosok kuntilanak gitu, pocong, yang ciri khasnya Indonesia gitu, Iya. sama yang salah satu tempat yang dimana terkenal kayak contohnya kayak di Jembatan Ancol tuh kan Iya, ada si Oh, manis ada Jembatan kisahnya kan, Ancol. iya Iya, betul, tahu kayak saya itu. di daerah Sumedang juga ada kan yang Jembatan Kuning itu. Iya, Ada saya juga sempat ya. dengar juga sih. Kayak gitu. Gitu kan. Dengar-dengar nih Bang Ijal tahu banyak kan ya soal urban legend ini. Bang Ijal sendiri mulai tahu tentang hal-hal mistis ini dari kapan tuh Bang kalau boleh tahu? Sebenarnya sih ngalamin kayak gitu ya dari kecil ya udah banyak tahu, cuma yang lebih jelasnya lagi ya sekarang ini sih Lebih kerasa aja gitu iya, sekarang ya. yang ngerti-ngerti. Jadi kayak saya masuk nih ke ruangan tertentu nih kayak Mm-mm. punya firasat nggak enak gitu. Terus kadang kalau misalnya energinya nggak enak, saya suka ngalamin kayak mual gitu. Terus merinding kayak gitu sih. Gue pernah dengar nih Bang, kalau kita manusia itu sama makhluk halus lah yang kelihatan itu energinya itu apa ya bertabrakan gitu, nggak sama. Ya benar nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya kita suka ngerasa nggak enak atau ada sesuatu lah yang ini itu tuh katanya ya yang gue tahu berasal dari energi kita sama dia yang beda. Benar nggak sih Bang? Iya biasanya gesekan gitu, apalagi kalau yang peka ya, yang konon katanya yang punya iga jarang itu Iya. rusuk jarang itu gampang kena. Nah, Iya, betul, itu betul. benar dari beberapa teman saya sih pernah ada yang ngalamin ya, itu benar terjadi. Biasanya gitu kan kayak misalkan tiba-tiba kita masuk ke ruangan ini, pas keluar tiba-tiba badan kita pegel Nah, gitu itu ya. yang efeknya kayak gitu. Itu efeknya ya. Jadi nggak secara langsung kayak wah ini benda ini langsung jatuh prak gitu. Oh Kayak gitu. Jadi ngefeknya kayak ke badan dulu apa gimana gitu. Ya jadi sejauh ini nih selama Bang Ijal dari masa muda sampai sekarang ya itu pasti banyak banget dong ya kan kejadian-kejadian yang udah terjadi yang Bang Ijal rasain sendiri atau Bang Ijal denger dari orang terdekat Bang Ijal nih. Nah paling banyak itu biasanya sering terjadi di mana tuh Bang? Sering terjadinya ya di lingkungan-lingkungan yang tempatnya agak serem aja gitu. Iya kayak contohnya kan Bang Ijal misalkan sukanya kan mendaki gunung gitu Iya, kan. iya. Berarti banyak terjadi di situ tuh Banyak Bang. terjadi gunung, bahkan ada beberapa gunung yang setan itu bisa sampai ngikut ke rumah gitu. Pernah ngalamin sendiri Bang kayak gitu? Hampir setiap gunung kayak gitu ngalamin kayak gitu. Selalu ada yang ikut. Selalu ada. Makanya gunung itu sarangnya. Oh iya. Ya. Soalnya di situ kagak ada pemukiman manusia ya kan, Benar, karena benar. itu kan. Karena sebenarnya. mungkin sekarang lebih hype kayaknya nggak naik gunung tuh nggak keren gitu. Iya, ya kan? betul. Ada gitu. Makanya banyak banget orang yang FOMO Iya, ya pengen sekarang, nyoba-nyoba. apalagi sekarang ya kan, Mm-mm. hobi naik gunung tuh udah banyak gitu. Betul. Tapi nih Bang, kita kan bahas tentang di Indonesia ya. Iya betul. Kita dengar dari buyut-buyut kita tuh apa ya legenda-legenda di setiap daerah tuh pasti ada gitu. Kayak kalau di Jakarta mungkin yang kita tahu yang udah pasti semua orang tahu lah kayak contohnya
si manis jembatan Ancol. Iya. Nah, Iya, itu. tapi kalau menurut Bang Ijal sendiri, yang Bang Ijal tahu atau pernah alamin di daerah lain tuh ada juga nggak sih kayak gitu? Ada. Yang apa ya? Kayak misalnya di gunung atau di daerah-daerah tertentu gitu. Contoh lainnya gimana Bang? Kebanyakan sih saya ngalamin itu ya di gunung gitu. Paling kalau yang di sekitar ya biasa sih kayak gitu. Biasa aja. Biasa aja. Jadi nggak seserem yang di gunung itu ya. Nah, tapi ada juga sih yang beberapa yang ketemu kayak di kota gini. Cuma dia ngefeknya yang enggak lama gitu. Berarti nggak kuat-kuat banget ya auranya ya dia ya. Heeh. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget atau yang paling nyamin banget gitu yang pernah Bang Ijal alamin? Boleh ceritain nggak? Ada pengalaman yang sampai sekarang tuh masih belum terungkap ya. Salah kita tuh di mana gitu. Iya. Jadi ada salah satu di Gunung Jawa Barat. Jadi sebelum saya kenal sama istri saya tuh, istri saya pernah ngalamin juga di gunung itu. Di gunung yang sama Di bang. gunung yang sama. Nah saya kan ketemu istri saya juga di gunung itu juga. Iya, Nah, pas pendakian. saya naik ke gunung itu 3 kali. Yang pertama tuh kita enjoy aja di pendakian pertama, nggak ada masalah apa-apa. Paling cuma ngelihat sosok di pos 1 di pos 1 gunung itu tuh kayak ada kayak ada sosok harimau gitu. Harimau putih. Tapi itu nggak galak, bahkan justru ngejagain kita. Nggak ngeganggu lah Nggak istilahnya. ngeganggu. Nah pas mulai ngerasain itu di pos 2 sampai hutan mati. Jadi ceritanya, nah pas pendakian keduanya itu saya ngalamin hal yang horor gitu ya, bilang horor. Jadi kejadian itu pas di hutan mati itu istri saya tuh berubah kayak sikapnya berubah tuh. Jadi kayak ini kok kayak bukan istri Kayak saya, bukan dia iya gitu kayak ya. bukan dia gitu. Nah terus temen saya nanya, jadi saya waktu yang pendakian kedua itu naik 4 orang, 2 cewek 2 cowok. Gitu. Nah pas itu kan saya bilang namanya Vina, nama istri saya Vina kan. Nah teman saya Rio kan, saya bilang gini, Rio, lu lihat gak sih tingkah lakunya Vina tuh kayak gimana gitu. Enggak, biasa aja, coba ya gue panggil ya kan. Terus gue panggil tuh istri gue, terus dia nengok, tatapannya tuh beda, tajem gitu, kayak galak gitu. Iya. Terus Intimidasi gitu. iya. Nah terus dia keluar duluan. Nah habis itu saya kan posisi belakang sweeper, jadi kalau misalnya ada teman yang ketinggalan di belakang, saya tungguin gitu. Nah pas saya keluar hutan mati, tiba-tiba saya dibilang gini, "Kem di diwae" gitu. Padahal saya nggak ngerti itu bahasa Jawa Sunda, tuh ya. bahasa Sunda. Oh iya Sunda itu Saya nggak sama. ngerti. Siapa yang ngomong? Ada sosok. Oh. Terus saya, loh siapa nih yang ngomong kan? Sendirian tuh saya ngerasain. Terus saya sontak jawab gini, enggak, saya mau di sana aja, saya bilang gitu. Nah terus saya tiba-tiba nengok, terus ini udah nggak beres nih. Akhirnya kita nyampe di pos 3 kita ngecamp. Nah itu dia bilang, pas udah selesai kita beres-beres bikin tenda, masak. Nah terus sebelum tidur saya bilang lagi, ini di dalam tenda ini bukan istri gue nih, bukan bini gue. Gitu. Yang benar, kata temennya istri saya, yang benar, iya benar, mau nggak percaya. Nah terus saya kasih garam, terus saya bacain doa kan, saya minumin. Tiba-tiba istri saya langsung ngegebrak tenda, dar gitu kan. Ya dar. Bereaksi tuh. Iya bereaksi tuh kan, dibilangin. Terus gimana ininya nih solusinya kan? Ya udah baca-bacain aja. Ini terus saya bilang kan ke temannya, kalau ngerasain aneh-aneh, udah keep aja ke kita gitu. Soalnya di luar ada yang jagain. Tapi kalau saya nggak kontrol, tolong tahan. Nah pas itu saya bilang kan, saya baca-bacain apaan. Nah, terus akhirnya dia ngomong kayak gini, saya mau si sosoknya itu bilang, saya mau yang ini. Jadi istri saya mau dibawa sama ditunjuk dia. tuh. Nunjuk ke istrinya Bang Ijal. Saya mau raga ini, saya mau jiwa ini gitu kan. Terus saya bilang, tempatmu beda, masing-masing gitu kan, nggak boleh dibawa gitu. Akhirnya nggak lama saya pertarungan kayak gitu, akhirnya keluar. Nah keluar saya tarik tuh, rambutnya sempat kena. Terus pas saya mau kejar lagi sama teman saya ditahan, sempat saya simpen rambutnya, cuma sampai rumah hilang tuh rambut gitu. Nah terus pesannya si makhluk itu ngomong gini, kutunggu kalian pasti bakal kesini lagi. Nah yang saya mau ceritain, nah ini pendakian ketiga di gunung itu. Pendakian terakhir kali itu ya. Iya, nah pendakian ketiga itu pas
di tahun 2021. Saya waktu itu kan di 2020 naik pas itu. Nah kan udah gitu pendakian terakhir langsung ngomong, saya berangkat tuh dengan 11 orang, 11 teman dari Jakarta 7, dari Garutnya 4 orang. Nah saya udah bilang, saya udah pede awalnya, ya salah saya juga sih ya, saya ngeremehin gunung itu karena wah gue udah tahu nih treknya. Udah pernah juga Udah ya. pernah juga, pasti aman lah, enjoy gitu kan, nggak jadi masalah apa-apa. Nah terus yang dari Garut ini bilang, yakin ke Garut, naik ke gunung ini, yakin, udah pede aja. Enggak loh, masalahnya minggu lalu ada berita yang nggak ngenakin, kepikiran dong, nggak ngenakin gimana lah, terus dibahas lah, ada jadi tadinya kan lewat hutan mati, cuma hutan mati sekarang ditutup jadi lewat sabana jadi dipinggir ke kiri. Nah terus katanya emang kenapa, itu biasa katanya si Juminten berulah lagi, Makhluk yang iya penunggu situ. Nah awalnya saya nggak tahu kalau nama sosok yang itu Juminten. Nah terus dikuak sama teman saya, iya itu namanya Juminten berulah lagi, kemarin dia ngeganggu pendaki yang nyasar ke lewat hutan mati. Terus dia ngubungin pihak base camp, nggak ada respon, tiba-tiba ada responnya telat, yang ngangkat itu kayak suara ngerintih minta tolong, kayak gitu, panik dong. Iya pasti. Nah udah pas dia turun ya ceritain itu, nah beritanya rame. Nah pas di hari hanya saya berangkat, awalnya enjoy, tapi hanya saya yang kepikiran tentang itu, nih gimana ya, aman gak sih, ya udah akhirnya berangkat lah, paksain, udah mau kayak gimana pun paksain berangkat. Nah udah kan, terus saya berangkat dari PO Cililitan, kita berangkat tuh. Nah pas sudah berangkat kita nyampe tengah malam sekitar jam 12-an lah dijemput. Awalnya kita stay di rumah istri saya sambil nunggu teman-teman yang di Garut. Nah niatnya kita naiknya tuh pagi. Ternyata kita naik ngaret jam 12, pas jam 12. Oh, Jam 12. siang banget ya. Pas jam 12 pas azan kita naik. Seharusnya ya nunggu dulu ya, jangan nunggu azan dulu ya. Nunggu Kita azan dulu. iya, kita salahnya pas azan, naik azan zuhur. Nah di situ kita diturunin di pintu pendakian. Sebetulnya sih bukan pintu pendakian ya, pintu pendakian itu dari tempat yang kita diturunin angkot itu sekitar 2 jam sampai base camp. Soalnya itu jalur perkebunan. Masih jauh ya berarti ya? Iya Lumayan lumayan jauh. Nah udah kan kita udah nyampe situ, kita foto dokumentasi. Nah pas sampai pintu itu, saya di situ udah ngerasa nggak enak hawanya gitu. Nanti ada videonya pas saya jalan sendiri tuh kayak berasa saya di belakang tuh ada yang ngikutin. Iya rame gitu ya bang. Nah terus teman saya yang ikut pendakian yang ke-1 nanya, bang kita kok kayak ada yang ngawasin ya? Iya, ya udah kita santai aja, keep calm. Kayak saya bilang santai, kalau ngerasain apa-apa jangan diceritain di sini, gitu. Nah terus akhirnya ya udah kita pede. Tuh jalan saya kayak ngerasa naik gak sih, jadi kayak males banget gitu. Udah pokoknya kalau misalnya saya udah males kayak gitu pasti bakal terjadi apa-apa gitu. Udah ngerasa gak enak Udah ngerasa gak enak, dari rumah tuh udah ngerasa gak enak jalan. Nah udah kan, nah sampai pintu base camp sampai base camp itu sekitar asar itu hujan. Dan tadinya malah di bawah tuh cerah banget, sumpah pas sampai base camp tuh gelap. Nah di situ mental makin down dong. Iya pasti. Ini gimana nih, kita bakal naik apa enggak? Terus saya bilang, kata teman-temannya, naik gak nih? Terus saya bilang gini kan, udah kalian naik aja duluan, nanti saya kalau misalnya moodnya enak bakal nyusul. Terus kata teman yang di Garut, ya nggak bisa gitu, akan bawa teman di Jakarta gitu. Jadi kan kita nggak enak ya, mau nggak mau ya udahlah. Akhirnya kita naik tuh hujan-hujanan pakai jas hujan, nanti ada videonya juga. Nah gitu kita baca doa tuh. Nah pas kita naik akhirnya asar jam 4-an itu, kita nunggu ya mungkin sekitar sejam 2 jam kabut bakal kebuka kali ya. Ternyata enggak sama sekali. Nah udah beneran gelap itu ya. Beneran gelap itu, kayak padahal itu masih sore ya, tapi kelihatan kayak udah kayak mau maghrib, Iya. Ya akhirnya saya paksain. Nah pas sampai di Gapura lewatin base camp dikit, saya belakang lagi, terus saya yang bilang, terus ada yang bilang dari kejauhan ngomong gini, saya minta satu dari kalian.
Itu yang ngomong sosoknya ada nggak bang? Ada. Oh, kelihatan. Semuanya ngelihat. Dari suara itu saya nggak asing. Dari pendakian yang kedua, wah anjir, ternyata dia Yang masih ini lagi gitu dia ya. masih ingat. Jadi kalau misalnya kita punya dendam sama makhluk itu, Mm. dia masih ingat memorinya. Wah lu bener bakal kesini lagi, dan itu kita disambut. Oh, yang Kita terakhir disambut. kali bilang ke Bang Ijal, Iya benar, lu bakalan balik lagi. benar kita disambut. Gitu. Saya nggak ngomong ke siapa, saya nggak ngomong ke siapa, cuma terus saya ngomong dalam hati saya, ya udah maunya kayak gimana gitu kan, saya gituin kan. Udah kita jalan. Nah tadinya kan di pendakian kedua itu kita lewat jalur kiri, tapi ini kok lewat kanan gitu, mulai nggak Nah. beres tuh di situ. Iya. Diarahinnya lewat kanan. Terus saya mikir, ini benar gak sih ini jalur kan gitu kan. Terus seingat saya, soalnya saya naik gunung itu yang pertama malam, pertama sore, yang ini sore lagi, yang ketiganya sore lagi. Udah pernah ya? Iya udah pernah. Nah berharap kan pede nih kita jam 7 nyampe puncak gitu. Nah jam 7 nyampe puncak, udah terus kita terobos pertigaan. Nah saya nyeplos gini, ngapain sih naik gunung capek-capek, mendingan pulang. Nah pulangnya itu Aduh, merinding gak sih Bang? merinding nih. Kalau Udah ngomongin mulai naik. Nah pulangnya dia sama pulangnya kita beda. Jadi jangan sekali-sekali kita ngomong kemana-mana gue pengen pulang. Jangan. pantesan gue tuh emang suka dengar kayak gitu tuh katanya pamali. Kalau Iya. misalnya kita ngomong di gunung Betul. sembarangan ya, takutnya dia salah mengartikan gitu loh. Iya, karena pulangnya kita kemana, kayak yang tadi Bang Ijil bilang, pulangnya dia kemana. Terus gimana tuh Bang? Abis Nah gitu? terus akhirnya yaudahlah pede kita naik. Itu dari base camp ke pos 1 tuh kayak berasa kita lama banget ya. Nah nyampe pos 1 itu sekitar jam berapa ya? Jam 5 kita Jam nyampe 5 pos sore. 1. Ya, ada videonya juga tuh kabut gitu kan. Terus kita masih have fun, masih bercanda-bercanda gitu kan. Ngiranya kan saya berasa tuh kalau pos 2 itu sekitar 3 belokan udah nyampe pos 2 Iya. karena nggak sampai setengah jam. Dan kita itu dari pos 1 ke pos 2 itu lama banget. Lama banget itu ngerasain itu. Nah kan ada tuh kita udah jalan, yuk kita jalan yuk, jangan sampai kemalaman gitu kan, saya bilang gitu kan. Oke, kita jalan prepare, daripada kan namanya di gunung yang nggak boleh berhenti lama-lama, takutnya kan betul. kedinginan apa gimana. Iya. Apalagi Hipo habis bisa. hujan juga ya Nah, tadi ya. iya benar. Nambah Mbak. dingin pasti itu. Itu hujan terus, itu gerimis terus. Oh, Berarti selama abang naik nih gerimis tuh bang. Gerimis terus, padahal di bawah cerah. Nah, beda. Orang biasanya kan kalau musim pendakian itu bulan Juli itu cerah, bulan Juli Iya. Agustus. Iya, Carinya pasti kemarau iya, kan. Iya, Juni, Juli, Agustus tuh biasanya kan musim-musim mendaki kan. Nah, pas udah nyampe balik lagi nih kan. Nah, tiba-tiba kita kejebak itu pas maghrib tapi belum nyampe pos 2. Itu dari situ udah mulai aneh. Nah, kan udah nyampe belum nyampe pos 2. Terus kita berhenti di salah satu pohon kembar. Nah katanya pohon kembar itu penghubung antara dunia kita sama dunia mereka. Istilahnya pintu gerbangnya lah ya. Iya Mau betul. masuk ke sana. Iya pintu gerbang itu ngalangin jalur kayak berpapasan gitu. Iduh merinding saya. Wah. Itu emang ada di jalurnya abang lewatin gitu. Iya betul. Nah kita kan udah berhenti di situ. Ya udah maghrib yuk kita berhenti dulu bentar. Terus tiba-tiba istri saya ngomong kayak gini, jangan di sini yuk, naik lagi. Terus saya bilang, nggak apa-apa kita di sini dulu nunggu maghrib, jangan jalan dulu. Tiba-tiba istri saya langsung berasa kayak Ditarik gitu. enggak, leher dia kayak ada yang mau ngalungin gas. Jadi kata istri saya tuh kalungnya itu kayak berbentuk warna merah gitu, batu kayak sosok batu gitu. Terus abis itu saya baca-baca gitu kan. Terus udah steril kata istri saya. Udah tadi ada yang ini, ada yang mau ngalungin aku kan kata istri saya. Ya udah nggak apa-apa, udah jangan dipikirin. Kirain saya terornya udah nyampe situ aja ya. Ternyata enggak. Oh, masih berlanjut. Wah. Masih berlanjut. Sampai sekarang nggak tuh bang? sampai sekarang. Waduh. Iya. Nah, terus udah kan Iya. pas itu ya kita nyampe di pas itu udah kita udah nyampe selesai maghrib. Itu gangguan ada, itu setiap perjalanan ada. Terus saya bilang gini, jangan sekarang, saya bilang gitu kan, jangan sekarang, nanti
mau kalian apa sih dari kita tuh dari. Nah terus ada yang ngerasain juga kan gak enak, ada yang mual segala macam, terus panik lah di situ. Udah semuanya itu udah ngerasain itu habis maghrib tuh. Saya bilang, aduh gimana nih, udah dikit lagi nyampe pos 2. Pas sampai di pos 2 saya bilang kan, kenapa tuh? Mainin juga tuh. Udah mulai nih. Iya. Nah, kan kita nyampe pos 2 tuh sebuah gubuk. Saya bilang gini kan, ini ada salah satu nih cewek perempuan ya asli orang Garut. Bilang saya nggak bisa bahasa Sunda nih, coba tolong makhluknya ada di situ, tolong sampein. Saya nggak bisa ngeliat, udah ngomong aja dalam hati. Nah ternyata pas dia sampein, dia masuk ke perempuan itu. Sumpah, masuk. Nah terus ketawanya itu sama, gue bilang ya ampun. Malah dia yang dimasukin ya. Iya, ya ampun saya bilang kan gitu. Jangan dong, gue bilang gitu. Saya bilang gitu ya. Terus coba artiin bahasa Sunda. Dia ketawa aja ketawa. Nah terus udah saya bilang, udah yang ini tinggalin aja, biarin dia mau kayak gimana. Saya nggak urusin si yang makhluk yang masuk itu kan. Nah terus habis itu coba ini yang cowok ngomong. Nah terus ada salah satu, bang ada suara ibu-ibu bang di belakang gubuk. Logika nggak mungkin dong ada suara ibu-ibu di gunung gitu. Iya, ngapain Ngomong juga gitu. ibu-ibu Iya, di situ ngapain kan. gitu ada suara ibu-ibu kata dia. Gue dengar suara ibu-ibu bang. Udah diem dulu santai. Saya bilang gitu kan. Udah kan terus yang cowok asli Garut itu saya bilang, udah ngomong ini dulu apa tuh namanya, ngomong situ makhluknya ada di situ. Saya bilang gitu kan. Terus dia langsung ngomong gini, kita disuruh turun. Tiba-tiba banget itu. Iya. Kenapa kenapa dibilang turun gitu kan? Kata dia gini, nggak apa-apa kita disuruh turun aja, jangan lanjutin. Nah terus diskusi kan sama teman-teman bagian ngomong gini kan, ya udah gini aja, kan kalian udah jauh-jauh capek-capek, udah ngabisin biaya duit banyak gitu kan. Yaudah biar saya aja sama istri saya turun, karena yang nggak boleh naik gunung ini saya gitu. Nggak bisa gitu, kita harus solid gitu. Jadi pentingnya di pendakian itu mau teman kayak gimana pun jangan ngirauin puncak. Iya. Gitu. Puncak nggak kemana. Betul. Bisa next time gitu. Nah udah kan akhirnya kita turun, tetap kita digangguin terus. Gue bilang sampai saya nyebut gini, mau kalian apa sih? Ini kita turun udah ikut turun. Kita tetap turun, maksudnya dia maunya dia tuh harus ada satu yang tinggal. Nah saya bilang kan, udah dong jangan kayak gitu, jangan kayak gini lagi. Saya bilang, akhirnya saya nelpon guru ngaji saya. Awalnya nggak ada sinyal, tiba-tiba ada sinyal loh. Ngomong gini, jangan ada yang ini ya, jangan ada yang nengok ke belakang. Saya bilang gitu, kalau nengok ke belakang nggak bakalan beres. Di pasannya gitu kan katanya. Nah terus salah satu teman saya ada yang ngomong gini, gue ngeliat guru kita ada di sini katanya gitu. Nah ternyata salah satu teman saya ada yang nengok ke belakang. Kita nggak nyampe. Padahal dari pos 2 ke base camp itu jaraknya yang nggak terlalu jauh ya. Kalau normalnya kan namanya turun kan. Iya, turun harusnya lebih cepat dong. Nah ini kita turun itu dari jam 7 sampai jam 11:30 malam baru sampai base camp. Gila. Itu berarti udah ngelup di situ berapa kali tuh bang? Iya. Nah Muter-muter. anehnya gini kan. Terus saya teman saya kan cewek suruh depan kan nanya kan gini. Kenapa kok diam berhenti? Enggak, kita nggak beres nih. Ya udah, saya ngomong kan ke anak-anak ngomong gini. Pokoknya kalau kita nggak ketemu jalur, kalau kita maksud saya kalau kita ketemu jalan, pipa pendaki, pipa warga, pipa air warga sama pintu base camp, kita punya nazar, kita bilang assalamualaikum, kita pamit dari sini, gitu. Nah akhirnya ya udah, nggak lama itu tiba-tiba ada pendaki loh naik, jalur kiri lebih aman. Logika gak? Tiba-tiba kita nggak nanya pendaki sama sekali. tiba-tiba ngomong. Iya, tiba-tiba ngomong. Merinding saya tuh. Kerasa aja kan. Aduh. Terus Tapi kan jauh bang. Kan jauh. Bisa, maksudnya dia merasa diomongin gak sih? iya ngerasa dia datang ke sini. Nah terus udah gitu kan, dia datang. Terus
Dia kan udah saya bilang kayak gitu, alhamdulillah jalurnya udah ketemu, terus bener kita langsung bilang assalamualaikum, udah. Akhirnya kita nginep di base camp sampai besok pagi pulang. Padahal itu lama banget nggak ketemu-ketemu. Nggak ya. ketemu-ketemu, kita jalan di belokan itu. Jadi jalan belokan tengahnya lobang jurang kayak gitu, jalan jurang Iya, gitu. Jadi kayak tanah amblas Iya, tanah gitu. Ya amblas. padahal kita nggak ngerasain lihat kayak gitu. Aneh gak tuh? Berarti kan? disesatin itu ya Bang ya? Iya. Nah terus pas keesokan harinya, ya itu saya pernah foto, cuma fotonya itu saya cari-cari nggak ketemu. Ada salah satu foto saya yang di tempat yang sama, yang satunya biasa aja, dan yang foto satunya lagi itu ada kayak makam keramat gitu. Oh tiba-tiba ada makam ya? Ada makam keramat, itu saya buka itu pas di bis. Terus setelah pulang tuh Bang ya? Iya pas pulang di bis jalan saya pulang. ceritakan ke anak-anak, ini dia ngikutin ini sampai sini nih, saya bilang gitu kan pas di bis itu kan. Aman nggak? Insya Allah aman. Takutnya kan lewat Cipularang kan ngeri kan. Iya, Ya, tahu betul. sendiri kan. Tahu, ya. tahu. Kilometer 97 ya. Betul. Ya, kan? Iya. Nah akhirnya udah kan sampai rumah, katanya saya nggak sadar. Dia ngikut sampai rumah. Sampai rumah? Sampai rumah ngikut. Kok bisa sih Bang? Sampai rumah ngikut. Dia pengen minta istri saya, katanya dari dulu dia pengen istri saya. Udah milih istri Abang Ya tuh ya? cuma sama bokap dibantuin juga kan, sama bokap dibantuin, terus akhirnya ya udah diselesain sama bokap. Akhirnya ya mungkin masalahnya itu nggak tahu udah selesai apa belum apa enggak gitu. Ya pokoknya gitulah. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang tuh. Makanya saya lagi bingung ini gimana. Soalnya kalau udah urusan sama mereka udah berat gitu. Betul. Betul. Ya gitu sih. Oke, jadi begitu kira-kira Sigmania ya, cerita yang udah dialami oleh Bang Ijal sendiri ataupun dari Sigmania yang tadi sudah kita bacakan. Nah, kalau misalkan kalian merasa relate atau misalkan punya pengalaman atau cerita horor yang mungkin lebih seru untuk diceritakan di obor nantinya ya, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar ya. Bener banget. Atau mungkin setelah kalian dengar ceritanya dari Bang Ijal, ada yang pernah ngalamin hal serupa di gunung tersebut yang kita nggak mau sebut namanya ya. Iya. Boleh banget kalian cerita di kolom komentar. Dan sekali lagi gue cuma mau bilang, kalau nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Percaya nggak percaya, apa yang nenek buyut kita bilang, yang dulu kita cuma tahu kalau itu pamali, bisa jadi semua itu benar. Oke, gue Firda. Gua Virus. Gue Ijal. Kami pamit. Sampai jumpa di obrolan horor selanjutnya. Dadah.